Satu contoh Bu Menteri, di Banda Aceh itu pada tahun yang lalu itu dana DAU mereka itu 550 miliar. Tahun ini 350 miliar. Kemudian ada pernyataan dari Menpan RB mengatakan bahwa semua honorer-honorer itu diangkat menjadi P3K. Belum diangkat saja sudah tidak cukup uang daerah, apalagi diangkat. Ini kan hal yang sangat dramatis. Solusinya apa? Lalu pemerintah Banda Aceh mengambil uang daripada Baitul Mal 150 miliar. Itu melanggar hukum. Dibayarlah gaji pegawai-pegawainya itu. Nah, ini saya melihat tidak berbanding lurus dengan apa harapan kita bahwa daerah harus maju dengan angka 800 miliar. DAU Aceh itu Pak Sudirman ada di sini ya Pak ya, tidak ada perubahan, yaitu 1,94 triliun. Jadi dalam hal ini sebetulnya kalau tadi disebutkan seluruh Aceh turun dari 14 ke 10, nanti mungkin kita lihat. Tapi kalau untuk Provinsi Aceh tidak ada perubahannya, atau perubahannya sangat tidak signifikan. Tahun 2020 memang kita melakukan adjustment. Bapak-bapak dan Ibu sekalian tadi lihat di dalam tabel bahwa APBN kita dengan adanya pandemi tahun 2021 itu drop 16% penerimaannya. Kalau kita mau konsisten menggunakan formula DAU, mestinya DAU juga dropnya ya sekitar itu. Namun kita tidak menurunkan sebesar itu Bapak, karena kita tahu daerah nggak ada kemampuan untuk mengelola sedahsyat itu. Makanya penurunan DAU itu sangat sedikit. Namun kemudian kita ambil di pusat, makanya yang shock absorbernya itu di pusat Bapak. 2021 kita coba mestinya tidak sebesar seperti yang tadi disampaikan. Kalau untuk P3K, ini yang sering muncul berkali-kali Bapak. Kami waktu mendirikan dengan Menpan RB dan Menteri Pendidikan, waktu itu akan melakukan supaya rekrutmen dari guru honorer menjadi P3K. Disetujui 1 juta tahun 2019. Namun eksekusinya selalu lebih rendah karena ternyata ada saling tunggu-menunggu dan daerah merasa bahwa saya tidak akan merekrut seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak karena dia tidak punya alokasinya, padahal alokasi untuk pembayaran P3K itu dihitung dalam DAU dan itu diirmak dari pusat. Jadi harusnya, nah ini sesuatu yang lucu kalau kita lihat jadinya ada programnya. Namun nanti antara yang ada di dalam DAU yang harusnya menampung P3K, termasuk kalau harus merekrut P3K, harusnya sudah ada dan kita perhitungkan di dalam hitungan DAU itu. Dan kita irmak Pak. Jadi nggak mungkin harusnya nggak lari-lari harusnya. Kalau di irmak itu kita kunci untuk itu saja gitu. Kemudian tadi total TKD untuk Aceh Bapak tahun 2021 11,7 dan tahun 2020 tadi Bapak menyampaikan 10 triliun 10,7, jadi turunnya 1 triliun, nggak sebesar dari 14 ke 10. Akhirnya menolak ASN nomor 5 tahun 2014 itu 639.000 sisa pegawainya orang. Tapi yang bisa 6 juta itu di bawah udah jadi nggak lagi filosofi atau ideologis tapi lebih teknis gitu. Ini yang kita temukan ya. Ini aja bicara yang kebutuhan yang tidak existing. Yang existing sekarang ini jauh lebih kurang daripada yang dibutuhkan. memang ada titik kelemahan waktu itu yang seharusnya ada larangan pengangkatan tenaga honorer dilakukan oleh pemerintah daerah tetap dilakukan. Pada itu terjadilah penumpukan seperti hari ini. Kita melihat bahwa tenaga honorer kesehatan ini sangat krusial sekali. Apalagi mengingat pandemi kemarin kita banyak sekali kehilangan tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan ini merupakan fondasi kesehatan bangsa dan negara. Kalau di kami di Komisi 10 itu masalahnya adalah ketika sejak 2016 terakhir kita masalah K2.
Dan waktu itu pemerintah berjanji untuk menyelesaikan secara bertahap. Tapi kan pada kenyataannya tidak ada pengangkatan. Komisi 10 mencoba mendorong Kementerian Pendidikan untuk menyelesaikan masalah guru honorer dengan membuat roadmap dulu. Maka diopenlah kepada daerah. Tolong diisi formasi. Kami minta tolong dibuat tes sesuai dengan Undang-Undang ASN, tapi yang lolos hanya 300.000. Setelah itu kami mengatakan mungkin tesnya terlalu sulit karena banyak yang guru-guru yang sudah tua-tua sudah tidak mampu lagi untuk melakukan tes TA. Masalah yang timbul ketika kemudian sudah lolos tes, sampai sekarang SK belum turun. Itu yang kemarin PG1. Yang PG2 mereka lolos, tapi sampai sekarang masih dikatung-katungkan karena pemerintah daerah tiba-tiba menarik formasi. Sehingga formasi yang tadi diberikan 2.000 dia tarik tinggal 250 gitu. Kami panggil pemerintah daerah, kami tanya, jawabannya adalah kami tidak punya dana. Karena APBD kami itu mayoritas dari DAU. Jadi ini simpang siur. Kita coba urai dulu. Benang permasalahannya ini kita urai dulu. Jangan sampai nanti malah kita bikin lagi tes, lolos lagi. Yang satu aja belum dapat SK, belum dapat gaji. Yang kedua masih nasibnya tidak ketahuan bagaimana. Nanti dibuka lagi tes ketiga. Itu agak repot. Kira-kira misi kita gimana? Menurut saya sederhana. Ada 3 hal yang harus kita perjuangkan. Pertama, poinnya meninjau ulang PP 39 Pak Ketua. Meninjau ulang PP 349. Kedua, selesaikan dulu yang sudah tes-tes ini. Terutama mereka yang sudah mengajar lebih dari 5 tahun misalnya, atau 10 tahun. Karena udah proven mereka mengajar atau mereka mendidik atau apapun, bupati sudah tahu, kepala dinas sudah tahu, kan tes hanya komputer. Bagaimana tes komputer bisa merasakan apa yang sudah dia lakukan? Yang terakhir, memang ada perlu juga kita berbicara, tambah DAU. Mudah-mudahan kita bisa mendorong isu ini agar pansus atau nanti apapun yang akan kita bentuk ini paling tidak menjawab keresahan dari kawan-kawan.